Ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema menggenggam sunnah di tengah gelapnya zaman. Untuk sesi yang kedua ini, yang mana kita telah membahas bahwa zaman yang penuh dengan fitan adalah sebuah zaman yang penuh dengan kegelapan. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Yang tentunya saking dahsyatnya fitnah tersebut, kita akan menjadi seorang hamba yang terancam dan jaminan keselamatan tidak ada pada diri kita. Bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, kita adalah orang-orang yang menjadi korban fitnah yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas al-haq sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk kita menggenggam sunnah. Pentingnya untuk kita bersabar. Pentingnya untuk kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar akan menjadi sebuah tolak ukur apakah kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla atau mungkin kita adalah orang-orang yang hina wal iyadzu billah. Maka telah ternukil dari ucapan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, innama yarfa'ullahu syakhsa biqadri tamassukihi bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadar kemuliaan seorang hamba itu sesuai dengan usaha dia, upaya dia dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kadar kemuliaannya semakin tinggi ketika tamassuknya semakin kuat. Kadar kemuliaannya semakin agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia banyak bersabar dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ikhwati fillah ra'akumullah, para ulama kita memberikan gambaran dan nasihat terkait dengan zaman fitnah yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan asyubuhat, yang bercampur aduk padanya al-haq wal batil, was sunnah wal bid'ah, at-tauhid was syirik. Yang mana para ulama kita sengaja menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut agar kita berhati-hati. Maka di salah satu kesempatan Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihul Asr Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menyampaikan al-fitanu mithlut tufan. Gambaran fitnah ini, fitnah di akhir zaman, fitnah yang sedang kita hadapi di masa yang penuh dengan kegelapan ini, ibaratnya seperti banjir bandang, banjir yang sangat besar. Wala yanji minha illa tamassuk bis sunnah. Tidak ada yang bisa selamat dari arus derasnya fitnah tersebut kecuali mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkin, dan tidak mungkin antatamassaka bis sunnah, untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam illa idza araftaha, kecuali kita mengetahui mana yang disebut dengan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana sunnah Nabi, mana ajaran-ajaran beliau. Artinya apa? Ilmu syar'i menjadi solusi terbaik agar kita bisa bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tanpa majelis ilmu, tanpa kajian demi kajian, tanpa faedah demi faedah, kita tidak akan tahu itu adalah bahagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut dalam kondisi kita tidak mengetahuinya? Maka derasnya arus fitnah
Beliau mengisyaratkan bisa kita tangkal dengan bertamasuk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan poin pentingnya, bertamasuknya kita harus dilandasi dengan al-ilm. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka menjadi pesan dari beliau hafizahullah wara'ah, semakin gelapnya fitnah, maka kita harus semakin rajin untuk mempelajari atau bertolab al-ilm. Masa kedepannya semakin bertambah masa, semakin bertambah zaman, semakin bertambah tahun, otomatis fitnah akan lebih dahsyat. Keadaan akhir zaman, keadaan setelah zaman ini, keadaan setelah tahun ini akan lebih buruk dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tidaklah datang suatu zaman, kata Nabi SAW, kecuali yang setelahnya akan lebih buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Maka agar kita bisa selamat dengan menggenggam sunnah Nabi SAW, sibukkanlah diri kita untuk bertolabul ilm. Sibukkanlah diri kita untuk majelis demi majelis, kajian demi kajian, daurah demi daurah. Abaikan pihak-pihak yang menggembosi kita. Apa itu daurah di mana-mana? Apa itu kajian di mana-mana? Abaikan. Itu ucapan-ucapan yang sangat berbeda dengan apa yang diarahkan oleh para ulama kita. Walaupun mereka mengaku bersama dengan ulama, tapi tidak semacam itu. Justru semakin dekatnya kita dengan majelis ilmu, terlebih kajian tersebut adalah kajian-kajian kitab, hadis-hadis Nabi dibahas, firman-firman Allah Jalla wa'ala disampaikan tafsirnya, penjelasannya, pegang kuat-kuat. Jadikan diri kita bersabar dengan majelis demi majelis tersebut, dengan kajian demi kajian tersebut, karena jalan itulah yang bisa mengantarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, demikian pula Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, syekhu syuyukhina. Beliau pernah berpesan dalam sebuah kesempatan, fanahnu fi zamani fitan yajibu an natafaqqaha fi dinillah. Kita ketika menghadapi masa-masa fitnah, maka wajib untuk lebih semangat mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin datang fitnah di hadapan kita, jangan justru kita semakin kendor, semakin jauh dari thalabul ilm. Justru semakin datangnya masa fitnah, semakin dicela guru-guru kita, semakin dicaci maki asatidah kita, justru kita harus semakin semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i dari mereka. Abaikan orang-orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas mereka, ingin menjatuhkan kehormatan mereka, abaikan. Artinya mereka hakikatnya bukan orang yang sayang dengan diri kita. Karena kalau para ulama yang sayang dengan kaum muslimin, yang perhatian dengan keselamatan ahlus sunnah, bil khusus as-salafiyun, maka nasihatnya semacam ini. Lihat, apa nasihat dari seorang Syekh Muqbil ibn Hadi ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ketika kita berada di zaman fitnah, maka wajib untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala hatta nata'abbada 'anil hatta nabta'ida 'anil fitani ala basiratin, agar kita benar-benar bisa menjauh dari fitnah dilandasi dengan ilmu. Jadi kita jauh dari fitnah, jauh dari syubhat, itu dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan pengetahuan. Bukan karena perasaan. Abaikan ikhwati fillah yara'akumullah perasaan demi perasaan atifiyah dalam urusan din, dalam urusan agama. Jangan sampai kita jadikan sebagai faktor utama dalam kita menentukan langkah. Kalau atifiyah bermain, kalau sudah perasaan kita bermain, maka na'udzubillah min dzalik, jatuhnya kita dalam jurang kesesatan, jatuhnya kita dalam jurang syubhat, itu memiliki kemungkinan yang lebih besar. Maka abaikan sifat atifiyah, perasaan, dia memiliki jasa, dia dahulu guru saya, dia dan dia. Abaikan. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq, itu jauh lebih berhak untuk kita ikuti.
Ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala juga menyampaikan kaidah yang kurang lebih sama seperti ini. Saat beliau membahas bagaimana sikap kita yang benar sebagai seorang muslim di masa fitnah. Naduru haitsu darul haq, kita akan bersikap di mana al-haq ada. Walaupun al-haq itu tidak sejalan dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita bayangkan. Oh, nampaknya guru saya ini yang benar, tapi ternyata guru saya keliru. Ya mau tidak mau kita lebih mencintai al-haq daripada sosok seorang guru. Itu baru kita mengikuti al-haq tanpa unsur atifiyah, perasaan. Abaikan sekali lagi ikhwati fillah yara'akumullah hal-hal yang berkaitan dengan perasaan dalam unsur agama, dalam unsur al-haq. Karena al-haq wajib untuk kita ikuti dimanapun dia berada. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Di dalam As-Siyar, yakni Siyar Alamin Nubala, memberikan kepada kita sebuah wejangan yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan idza waqa'atil fitan, apabila datang masa-masa fitnah. Kalau kita perhatikan dari tadi, ucapan para ulama kita selalu menyebutkan al-fitnah dengan bentuk jamak. Al-fitan, al-fitan, al-fitan. Artinya apa? Ikhwati fillah yara'akumullah. Seperti yang sudah kita isyaratkan dari pertemuan subuh tadi. Hidupnya kita tidak akan bisa terselamatkan dari fitnah. Selamat kita dari satu fitnah, akan datang fitnah yang kedua. Selamat kita dari fitnah yang kedua, akan datang fitnah yang ketiga. Demikian sampai kita nanti bertemu dengan ajal kita masing-masing. Maka al-fitan demi al-fitan itu akan terus sampai kepada diri kita. Jadi jangan sibuk untuk membayangkan sesuatu yang kapan ya fitnah ini selesai. Tidak akan mungkin selesai. Khotifillah yara'akumullah. Kita yang harus merubah pola pikir kita. Bagaimana? Jadi pertanyaannya itu bukan kapan fitnah ini selesai. Bukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai ahlus sunnah, sebagai salafiyun, sebagai salafiyat, sebagai kaum muslimin bisa selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah syubuhat, demikian pula fitnah asyahawat. Allahumma sallim sallim. Mungkin kita bisa selamat dari fitnah syubuhat, namun ternyata kita terjerumus ke dalam fitnah syahwat, wal'iyadzubillah, atau sebaliknya. Kita selamat dari fitnah syahwat, dalam kondisi kita tidak selamat dari fitnah asyubuhat, atau na'udzubillah min dzalik, kita terjatuh pada fitnah syahwat, terjatuh pada fitnah asyubuhat. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka harus kita mengetahui dengan tamassuk bis sunnah, dengan berpegang teguhnya kita kepada sunnah, nanti akan diisyaratkan oleh Imam atau Syekhuna Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tamassuk bisunnah yang semacam apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari fitnah. Karena bukan hanya sekedar orang yang bertamasuk dengan sunnah pasti dia selamat. Ya dilihat dulu apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan, apa yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwariskan oleh para sahabat, atau mungkin apa yang dia miliki dari tamassuk bisunnah hanya main-main saja. Haula as-sururiyah yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan sebahagian as-sufiyah pun mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Terlalu banyak, terlalu harum. Nama aswaja, nama ahlus sunnah ini terlalu wangi. Jadi semua orang, semua pihak ingin mengklaim kamilah ahlus sunnah. Kamilah aswaja. Kamilah yang bersama ulama. Kamilah, kamilah, dan kamilah. Kullu yadda'i waslan bilaila. Semua orang mengaku dekat dengan Laila. Ini sebuah syair di tengah-tengah bangsa Arab yang dikisahkan tentang para remaja yang ada di masa itu yang sangat mengagumi sosok seorang wanita yang memiliki paras yang indah sekali menurut riwayat tersebut yang bernama Laila. Jadi saking indahnya paras Laila ini, semua remaja, semua pemuda mengklaim, aku adalah orang yang menyukai Laila. Aku adalah orang yang sayang dengan Laila. Aku, dan aku.
Ternyata ketika ditanyakan balik kepada Laila, wahai Laila, apakah engkau mencintai si fulan, mencintai pemuda Alan, mencintai si A, si B, si C? Lah, diingkari semua oleh si Laila. Hanya sekedar pengakuan. Demikianlah ahlus sunnati wal jamaah. Banyak pihak yang mengklaim, kamilah ahlus sunnah, kamilah, dan kamilah. Lihat timbangan Al-Quran, lihat timbangan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila ternyata sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, berarti kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Tidak diakui oleh Al-Quran sebagai ahlus sunnah, tidak diakui oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ahlus sunnah, tidak disetujui pula oleh para sahabat bahwa akidah yang mereka wariskan adalah ahlus sunnah. Hati-hati. Zaman fitnah, zaman syubhat, akan banyak yang menyerahkan dirinya seakan-akan berada pada bimbingan Al-Quran dan sunnah, namun ternyata Al-Quran dan sunnah berlepas diri dari akidah dan keyakinan mereka. Kaum Rafidah, ikhwati fillah yara'akumullah, contoh kecil. Kaum Syiah Rafidah mengakui berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, tapi lihat akidahnya. Abu Bakar wa Umar kafiron. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, nanti akan diisyaratkan oleh Syekhuna rahimahullah, hafizahullah wa ra'ah. Umar bin Khattab Al-Faruq, yang Islamnya beliau karena membaca surat Thaha, dianggap sebagai dua orang yang telah kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, kita apa? Ikhwati fillah yara'akumullah. Makanya jangan heran ketika kaum Syiah Rafidhah sangat benci kepada Ahlus Sunnah. Dan mudah untuk mengkufurkan semua orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Ini contoh nyata saja. Al-Khawarij pun demikian. Dengan dalil yang mereka bawakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dibantah habis-habisan, mereka togut, penguasa togut, kafir, keluar dari Islam, berhukum dengan selain hukum Allah, wa ila akhirih, dari syubhat-syubhat mereka. Dan mengaku ternyata berpegang teguh dengan Al-Quran, mengaku berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan juga mengaku sebagai aswaja, ahlus sunnati wal jamaah. Silahkan timbangan Al-Quran walhamdulillah ada di tengah-tengah kita, timbangan Al-Quran ada di karya-karya ilmiah para ulama, bahkan ternukil dari sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang menasehatkan kepada sang putra yang bernama Abdullah. Kata Amr ibn al-As kepada Abdullah, "Ya bunai, wahai putraku, ihfadz anni ma usika bihi." Hafalkanlah dariku apa yang aku berikan wasiat kepadamu. Kalau para ulama kita, khususnya para sahabat ala ra'sihim radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, memberikan pesan, hafalkanlah, maksudnya itu amalkanlah. Karena percuma kita menghafal ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi hakikatnya ilmu yang kita gali, ilmu yang kita cari ini, ikhwati fillah yara'akumullah, pada amalan. Kita tahu ilmu masuk ke dalam masjid membaca zikir ini dan ini. Keluar masjid membaca zikir kada wa kada. Sebelum tidur zikirnya ini dan ini. Tapi apakah itu cukup? Lah, amal. Kita masuk ke dalam masjid, apakah berzikir? Kita keluar dari masjid, apakah berzikir? Itu semua yang bisa menjadi tolak ukur. Ihfadz anni ma usika bihi. Hafalkan dariku, amalkan apa yang aku berikan wasiat kepadamu, wahai putraku. Yang pertama kata beliau, imamun adl khairun min matarin wabal. Yang namanya penguasa yang adil itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hujan yang deras. Hujan yang deras kan mendatangkan manfaat, bisa menumbuhkan tanaman ini, tumbuhan itu, wa ila akhirih. Imam yang adil itu jauh lebih baik. Imam yang adil jauh lebih bermanfaat. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum. Penggalan yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, Amr bin As kepada sang putra, bahwa singa yang buas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan imam yang zalim. Singa yang buas, yang memangsa korban-korbannya, target-targetnya, dia koyak tubuhnya si A, dia koyak tubuh mangsanya, itu lebih baik dibandingkan dengan imam yang zalim. Imam yang zalim yang suka menzalimi rakyatnya, diambil paksa hartanya dan yang semisal itu.
Lihat penggalan yang ketiga yang menjadi inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Wa imamun dhalumun ghasyumun. Kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, khairun min fitnatin tadu. Imam yang zalim tadi, imam yang jahat tadi, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan fitnah yang akan terus-menerus terjadi. Ikhwat fillah yara'akumullah, kita mengetahui bahwa setiap pihak pasti memiliki kekurangan. Walaupun hukumah, penguasa-penguasa kita, pemerintah yang sah. Tapi apakah lantas dengan satu dua kekurangan, satu dua kekeliruan, satu dua aib yang ada di tengah-tengah mereka, dalam tanda kutip menghalalkan kita untuk melakukan kudeta, pemberontakan, turun ke jalan, demonstrasi, wa ila akhirih? Apakah demikian? Ternyata tidak. Ternyata tidak seperti apa yang difahami oleh kaum Al-Khawarij dalam pembahasan ini. Mengingkari dengan secara tegas, mengingkari dengan terang-terangan. Nah, lihat ucapan sahabat yang mulia. Bahwa imam yang zalim, imam yang memiliki kejahatan jauh lebih baik dibandingkan dengan fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Ketika tidak ada penguasa. Lihat, negeri-negeri konflik, bagaimana Yaman dahulu masa itu, Libya, Suria, yang saat itu masih sibuk mencari penguasanya, masih sibuk mencari pemerintah yang sahnya. Setelah ada upaya-upaya kudeta, pemberontakan, dan yang semisalnya, fitnah demi fitnah. Seorang muslim mau keluar dari rumahnya saja takut, karena tidak ada rasa aman. Sudah ditargetkan oleh si A, si B, dan yang seterusnya. Akhwatifillah yara'akumullah. Sabar. Dengan kekurangan-kekurangan penguasa yang ada di tengah-tengah kita. Kita memang tidak setuju dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi Islam, khususnya firman-firman Allah Azza wa Jal, khususnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, telah mengajarkan kita bagaimana berhadapan dengan kekurangan-kekurangan penguasa tersebut. Maka kaum Khawarij yang mengatasnamakan dirinya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata menyelisihi apa yang disampaikan oleh para sahabat. Tadi, semua orang mengaku dekat dengan hadis Nabi, dekat dengan para sahabat, dekat dengan bimbingan ulama. Tapi ternyata wakil yang ada jauh panggang dari api. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyampaikan, idza waqa'atil fitan, apabila masa fitnah ada di tengah-tengah kita, fatamassak bisunnah, maka pegang teguhlah. Kalau kita menggunakan bahasa panitia, genggam kuat-kuatlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, walzamis samta, tetaplah kalian diam. Enggak perlu untuk mengkoar-koarkan kebaikan-kebaikan kalian. Ayyuhas salafiyu, ayyuhal asatidah, wahai guru-guru tercinta kami, enggak perlu diam. Ada yang menjadikan kalian sebagai bulan-bulanan, bersabarlah. Hanya itu. Ucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, ilzam as-samta. Tetap diam. Enggak perlu ditanggapi tuduhan demi tuduhan tersebut. Waqa'atil fitan, masa fitnah. Dikeluarkan satu tanggapan, akan keluar ribuan tanggapan yang lain. Tidak akan selesai. Maka ulama, Al-Imam Adz-Dzahabi secara khusus menyampaikan ilzamis somta. Setelah berpegang teguh dengan sunnah, banyak-banyaklah diam. Kemudian kata beliau, wala takhdu fi ma la ya'nik. Tidak perlu ikut-ikutan pada perkara yang tidak penting untuk diri-diri kita. Karena tidak semua harus kita ketahui. Ada yang harus kita ketahui, ada yang juga tidak perlu untuk kita ketahui. Mana yang penting untuk diri kita, itu yang kita fokuskan. Yang mungkin kurang penting untuk kita ketahui, ya sudah. Jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian para masyayikh kita ketika menjelaskan ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala juga memberikan arahan. Maksud dari solusi
di masa fitnah yang ketiga yang disampaikan oleh beliau, jangan sibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yaitu al-ma'asi wad-dhunub. Jangan banyak melakukan kemaksiatan. Kalau mau selamat pada masa-masa fitnah, kalau kita tidak mau terseret dengan berbagai macam fitan, banyak-banyaklah beramal soleh. Banyak-banyaklah mengerjakan amalan ketaatan. Sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan kita, yaitu kemaksiatan, dosa, jauhkan. Tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Segera kerjakan amal soleh, jangan tunda-tunda. Al-Quran yang mungkin 1 pekan yang lalu terakhir kita baca, mulai hari ini rutin, walaupun hanya 3 baris, tapi jangan sampai lewat 1 hari kecuali kita memiliki bacaan-bacaan Al-Quran walaupun sedikit. Tambah amalan kita, usaha. Tujuannya apa? Selamat di masa fitnah. Karena seperti yang sudah kita isyaratkan, kalau majelis ta'lim saja kita malas, qiraatul Quran pun nanti malas, qiyamul lail apalagi, puasa di siang hari apalagi, birrul walidain pun demikian, wa ila akhirih, dari berbagai macam kemalasan-kemalasan yang dibisikkan oleh syaitan, lantas kita berandai-andai selamat dari fitnah. Itu hayalan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi terbaik bagi orang yang ingin selamat dari fitnah, badiru bil a'mal. Kita akan diselamatkan sesuai dengan niat-niat kita, amalan-amalan kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka jangan heran ketika banyak amalan-amalan seorang hamba, ternyata dia menjadi seorang hamba yang muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran, karena memang itu jalurnya yang dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Memang demikian, seorang banyak beramal, dia akan selamat dari fitnah. Seorang memiliki niat yang baik, dia akan selamat dari fitnah. Tentunya amalan-amalan soleh yang terkumpul padanya 2 syarat utama seperti yang sudah kita ketahui, al-ikhlas wal mutaba'ah. Jangan hanya terkumpul satu saja, niat yang baik saja yang penting. Karena sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, yang penting kan niatnya baik. Oh, belum bisa. Niat yang baik, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, tapi tidak ada unsur mutaba'ahnya, ya nggak bisa juga selamat dari fitnah. Maka amalan yang benar-benar soleh, ketika kita berusaha, berupaya untuk menjaganya, maka biidnillahi ta'ala, kita akan selamat dari fitan. Kemudian kata beliau, wa ma ashkala alaika faraddahu ilallahi wa rasulihi waqif waqila Allahu a'lam. Pada poin yang keempat, beliau menyampaikan, ketika di masa fitnah, selain tadi tamassuk bis sunnah, genggamlah sunnah, yang kedua banyaklah diam, yang ketiga tinggalkan yang tidak perlu, yang keempat, kata beliau, apa yang menjadi iskal, apa yang menjadi permasalahan, karena di masa fitnah otomatis kita akan memiliki banyak pertanyaan. Kenapa dahulu tidak demikian, sekarang demikian? Kenapa dahulu dipuji, sekarang dicela? Kenapa dan kenapa? Iskal. Jadi permasalahan di benak-benak kita. Maka beliau menasihatkan, raddahu ilallahi wa rasulihi, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, sudah dikembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, berhenti dan ucapkanlah wallahu a'lam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah azza wa jalla mengisyaratkan untuk kita bertanya kepada ahlul ilm. Mengisyaratkan untuk kita bertanya kepada mereka, para al-ulama. Maka saat kita memiliki al-iskal, berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam fitan, maka yang dituntun adalah kita bertanya kepada ahlinya. Ketika ahlinya, ketika para alim ulama, ketika para masyayikh, ketika para a'immah telah memberikan keputusannya, tahan. Jangan lanjut lagi. Seperti misalkan ada seorang yang sedang berselisih. Lantas sampailah perselisihan tersebut kepada alim fulan.
alim fulan menyampaikan wasiatnya, menyampaikan pesannya. Wahai pihak yang berselisih, si A dan si B, cobalah kalian rujuk. Wahai si A, engkau memiliki catatan demikian, demikian, dan demikian. Mungkin engkau memiliki 10 poin kesalahan, mungkin engkau memiliki 20 poin kekeliruan, mungkin rujuklah dari kekeliruan-kekeliruan tersebut. Maka seyogyanya kalau kita mau mengikuti ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, seharusnya, seyogyanya, sepantasnya berhenti sampai di situ. Ikuti, ayah. Saya akan rujuk. Saya akan kembali. Saya akan menjadi seorang yang menjelaskan dahulu keliru dan sekarang ini adalah bentuk rujuknya saya. Selesai, kif. Berhenti dengan apa yang sudah dihukumi, apa yang sudah dinasehatkan. Dan ucapkan wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Bukan termasuk sikap yang terpuji ternyata ketika ada pihak yang menyampaikan, nggak bisa saya rujuk. Saya harus menyampaikan dulu, saya harus ada pembelaan diri dulu, saya harus naik banding dulu, saya dan saya. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini tidak sejalan dengan apa yang diarahkan oleh para al-a'immah. Karena kalau kita mau selamat di masa fitnah, saat kita sudah menyampaikan pertanyaan demi pertanyaan, meminta arahan demi arahan, dan disampaikanlah arahan-arahan tersebut, seharusnya sudah berhenti, jangan mengharapkan arahan lain yang mungkin akan memojokkan saudaranya, yang mungkin akan membumi hanguskan sahabatnya, yang mungkin akan mendatangkan tahdzir, targetnya itu. Mendatangkan tahdzir untuk teman-temannya. Jangan, berhenti. Sudah ada arahan demikian, ya sudah, itu yang dilakukan. Seharusnya demikian. Kalau mau selamat dari masa fitnah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sama saat kita mungkin, ini gambaran kecilnya saja, memiliki perselisihan di tengah-tengah masyarakat, atau yang lingkupnya lebih kecil lagi, rumah tangga kita, antara seorang suami dengan istrinya, ada perselisihan, wajar, cekcok rumah tangga dan yang semisalnya, yang mengharuskan turut andilnya pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Afdolnya sih kan tidak ada pihak ketiga, ya, namanya suami istri ya, komunikasilah dengan cara yang baik dan kisahlah selesai. Tapi mungkin beberapa kondisi mengharuskan ada pihak ketiga yang dianggap sebagai orang yang lebih bijak, lebih berilmu, wa ila akhirih. Ketika ada nasihat tersebut dari pihak yang ketiga, ya sudah, jangan lagi mendebat, jangan lagi menjidal, jangan lagi mentargetkan suami saya harus dihakimi, istri saya harus diinikan, dan yang nggak selesai masalahnya. Tidak akan selesai dengan cara-cara yang ada unsur an-nafs, hawa nafsunya. Tidak akan puas kecuali si fulan dibeginikan dan dibeginikan. Tidak akan puas kecuali si A mendapatkan perlakuan demikian dan demikian. Tidak akan puas kecuali mereka ditahdzir oleh para ulama. Mana kecintaan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kenapa justru kebencian yang kita harapkan ada pada saudara-saudara kita? Kenapa harus kebencian ada pada dirimu? Saat kita mengharapkan, na'udzubillah min dzalik, teman-teman kita jatuh, teman-teman kita menjadi korban, teman-teman kita menjadi orang yang jauh dari al-haq. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka ini 4 nasihat dari al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan pembahasan ini. Beliau mengatakan, "Ats-tsabatu 'ala al-'ilmi wal iman 'inda wuqu'i syubuhati wal fitan huwa min a'dhamin ni'am." Bahwa kokohnya kita berada pada bimbingan ilmu, kokohnya kita pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala saat tersebarnya berbagai macam syubhat. Saat tersebarnya berbagai macam al-fitan. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini untuk
bahan introspeksi khotifillah ya ra'akumullah. Saat di masa fitnah yang akan terus ada di masa-masa ini, kemudian kita masih ada pada keimanan kepada Allah dan masih dekat dengan surga Allah di dunia ini, majalisul ilm, bersyukur. Itu nikmat. Nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin diharamkan dalam tanda kutip diberikan oleh Allah Jalla wa ala kepada saudara-saudara kita dari korban fitnah tersebut. Mereka akhirnya jauh dari majelis ilmu. Mereka akhirnya jauh, ya walaupun mereka masih beriman dengan keimanan mereka kepada Allah, tapi yang berkaitan dengan majalisul ilm, kaitannya dengan riyadul jannah, jauh mereka. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah demi faedah di majelis-majelis guru-guru mereka yang dahulu. Maka kalau kita berada di masa fitnah lantas masih kokoh dengan keimanan, masih dekat dengan majelis ilmu, alhamdulillah, bersyukurlah. Itu bahagian dari nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyampaikan, fa inna minan nasi may yu'minu fil afiyati thumma idza futin irtadda. Allahumma sallim. Karena di sana ada jenis-jenis manusia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saat dia sedang dalam kondisi nyaman, tidak dibalut fitnah, tenang kondisinya, tenang keadaannya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika fitnah melanda, irtadda, dia berbalik arah. Dulu semangat taklim, tapi ternyata 1-2 suudzon menjadikan dia seorang salafi yang tidak mau lagi ke majelis ta'lim. Berbeda kondisinya. Hati-hati. Kalau kita bicara keimanan, dahulu dia beriman. Saat kondisinya lapang, ternyata masa fitnah melanda, dia tidak sabar. Akhirnya irtadda, berbalik arah. Masuk kepada jurang kekufuran. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Maka apa yang sedang kita dapati? Al-iman, al-ilm. Apa yang sedang ada di tengah-tengah kita, ikhwatifillah, ya ra'akumullah. Terlebih fitnah, asyubuhat. Berada di sisi kita saat ini. Majelis ilmu yang semacam inilah yang bisa menyelamatkan dengan izin Allah Jalla wa ala keimanan dan akidah kita sampai nanti bertemu dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pun menyampaikan terkait dengan pembahasan ini, innana fi zamanin. Ini zamannya Syekhul Islam. Sekian ratus tahun yang lalu. Sesungguhnya kita ini, kata beliau, fi zamanin tamuju fihil fitan. Kita ini berada di masa yang penuh dengan gelombang fitnah, arus fitnah. Ini masa Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan perihal yang semacam ini. Bagaimana kira-kira kalau beliau melihat keadaan kita di masa ini, kaum muslimin di masa ini, yang terang-terangan, Allahumma sallim, memerangi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memerangi tauhid, memerangi sunnah. Bukan sunnah yang dia bela, bukan tauhid yang dia bela, justru orang-orang yang di luar Islam yang selamat dari lisannya, muslimin tidak selamat dari lisannya. Allahumma sallim. Kami, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saat ini berada di zaman yang penuh dengan arus fitnah. Wa tatalahaqu fihi an-nawazil wal mihan. Dan berbagai macam peristiwa, berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah, asimatil fitan. Gelombang demi gelombang, arus demi arus. Dahsyat sekali fitnah di masa beliau, kata beliau rahimahullahu taala. Sababuha amron, dan perlu untuk kita ketahui, kata beliau, sebab dari derasnya arus fitnah yang terus kita hadapi, ujian yang terus kita hadapi, tidak henti-hentinya. Yang tadi kita isyaratkan, satu fitnah selesai, fitnah yang kedua datang, yang kedua selesai, fitnah yang ketiga datang, wa ila akhirih. Maka beliau menyampaikan sebabnya adalah dua hal. Sebab kenapa fitnah itu terus ada. Ini kita berbeda dengan pembahasan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu kita bahas, sesuatu yang sudah maklum. Tapi beliau ingin membahas ada dua hal yang mengakibatkan fitnah itu terus ada.
Gelombang fitnah itu ada terus di hadapan kita. Arus-arus fitnah itu terus berada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin kita hampir terseret. Syubuhat. Yang kata sebagian para ulama kita, khattafah. Benar-benar terus menyambar-nyambar. Dimanapun seorang muslim berada, fitnah, fitnah. Syubuhat, syubuhat. Belum lagi syahwat, syahwat. Dalam kondisi hati kita lemah. Maka di sini beliau menyampaikan dua alasan utama kenapa gelombang fitnah terus kita rasakan. Yang pertama, qillatul ilm. Sedikitnya ilmu yang kita miliki. Kita tidak banyak memiliki ilmu. Kita tidak banyak memiliki warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pun mungkin tidak terlalu fokus, tidak terlalu serius dalam mengambil dan menggali peninggalan-peninggalan beliau alaihi salatu wassalam. Ya tentunya dengan kelemahan yang ada pada diri kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Yang kedua kata beliau, sebabnya adalah dha'fus sabr, lemahnya kesabaran kita. Kita tidak biasa bersabar, apalagi di masa sekarang ini, kita maunya instan. Maunya cepat. Fitnah yang sedang berada di tengah-tengah salafin sudah hampir 4 tahun ini kita rasakan, mau masuk tahun yang kelima. Apa keputusannya? Sebagian ikhwas macam itu. Sabar. Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an, kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam hal yang hampir-hampir mereka putus asa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari An-Nasr. Mata nasrullah, wahai Rasulullah, kira-kira kapan datangnya pertolongan Allah? Ini kalimat yang kata para ulama ahli tafsir menunjukkan mereka cukup lama bersabar. Isbiru wasabiru warabitu, maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan kuatkan kesabaran tersebut. Jangan mudah goyah. Kalau kita lemah dalam poin kesabaran ini, maka kita tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kenapa mereka ahlul jannah? Kenapa mereka bisa selamat dari berbagai macam fitan? Karena mereka memiliki kesabaran yang sangat kuat, kesabaran yang luar biasa, tidak menuntut sesuatu selesai secara instan. Ikhwati fillah ra'akumullah. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali dalam menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq, beliau membutuhkan waktu 9 tahun. 9 tahun. Kita setengahnya saja belum, 4,5 belum. Sabar. Ya kalaupun tidak selesai, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingannya kepada kita terus menuntut ilmu. Sudah sibukkan dengan ilmu, kajian, daurah, walhamdulillah. Dan sekali lagi jangan pedulikan pihak-pihak yang menggembosi apa itu daurah di mana-mana, abaikan. Enggak usah dianggap. Abaikan. Karena yang sedang kita lakukan adalah upaya untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Dan majelis-majelis ilmu inilah yang pelan-pelan akan mengangkat unsur yang pertama, qillatul ilm, nanti pelan-pelan akan bertambah sedikit demi sedikit ilmu yang ada. Dan yang kedua, menguatkan kesabaran kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir dalam pembahasan ini. Apa faedah yang bisa kita dapatkan? Apa buah manis yang bisa kita rasakan saat kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika kita menggenggam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di tengah gelapnya masa fitnah, di tengah berbagai macam syubhat, di tengah berbagai macam asyahawat, akan sangat banyak buah manis yang akan kita dapatkan. Dan itu disimpulkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah pada karya beliau yang berjudul Min Thamaratit Tamassuki bis Sunnah. Di antara buah manis yang akan dirasakan bagi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana pada poin ini beliau akan menyampaikan kurang lebihnya 7 buah manis, 7 faedah, 7 manfaat dari seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya di masa fitnah. Yang pertama, beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah bahwa thamarat tamassuki bis sunnah innal mutamassika biha muttabi'un lil amril ilahi
Buah manis yang pertama, faedah yang pertama bagi kita yang berusaha menggenggam sunnah Nabi SAW di masa fitnah, kata beliau, kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini buah manis yang sangat besar ini. Faedah yang luar biasa. Karena kita sebagai seorang hamba memang tugasnya ikut dengan arahan Allah, ikut dengan firman Allah, ikut dengan apa yang diputuskan oleh Allah Jalla Jalaluh, apa yang difirmankan olehnya dalam Al-Qur'an, bimbingan-bimbingannya. Dengan berpegang dengan sunnah, dengan tamassuk bis sunnah ini, paling tidaknya kita telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah kita mengikuti perintah Allah, kata beliau, wa hadza mimma yuhibbuhullah wa yardah. Dan amaliyah ini merupakan amaliyah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diridhoi olehnya Jalla wa ala. Kalau kita di masa fitnah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, kalau kita di masa fitnah menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita khawatirkan ya khotifillah? Apa yang kita khawatirkan? Walaupun seluruh manusia, bahkan mungkin seluruh bangsa manusia dan bangsa jin mencela kita, mencaci maki kita, tapi ketika kita mengetahui Allah ridha dengan kita, Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita, maka selesai. Dan inilah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika peristiwa dirajamnya beliau, dalam tanda kutip dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Saat beliau mencari pengamanan, mencari dukungan, berangkatlah beliau ke kota Taif, seperti kisah yang sudah kita ketahui bersama. Ternyata di kota Taif tidak mendapatkan apa yang beliau harapkan. Justru penduduk kota Taif menolak beliau dengan penolakan yang sangat jahat, dilempari batu, bahkan berlumuran darah beliau. Ketika itu bersama dengan anak angkat beliau Zaid ibn Haritha. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka, dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi wasallam dengan makna, ya Allah, kalau engkau ridho kepadaku, kalau engkau mencintai aku, maka apapun yang dilakukan oleh penduduk kota Taif tidak akan menyempitkan hatiku. Tidak membuat kita pusing. Celaan demi celaan yang sampai kepada kita, usaha demi usaha untuk menjatuhkan kredibilitas kita, atau mungkin menginjak-injak harga diri kita, tidak perlu biarkan. Yang penting kita dapatkan, yang penting kita kantongi mahabbah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertamassuk bis sunnah. Kemudian beliau menjelaskan secara global apa yang menjadi poin ini, dan ingin sedikit ana nukilkan, fama amarakallahu bihi illa wa huwa yuhibbuh, dan tidaklah apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali pasti Allah mencintai perintah tersebut, amalan tersebut. Wa kaunuhu yuhibbuhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ibadatun, dan sesuatu yang dicintai olehnya artinya itu adalah amalan ibadah. Fal muttabi'u idzan al mutamassiku bis sunnati bisidqin wa ikhlasin muttabi'un lil amril ilahi. Maka kata beliau, seorang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah beliau, bisidqin wa ikhlasin. Ini dua ini yang kita harus fahami bersama. Dua hal ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Apakah mereka bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan poin ini, bisidqin wa ikhlasin, atau tidak? Sidq artinya apa? Kejujuran. Kita berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini jujur. Jujur artinya apa, ikhwati fillah? Tidak mengharapkan apa-apa. Kita berpegang teguh dengan sunnah bukan untuk mencari maslahat duniawiyah. Walaupun yang di sekitar kita adalah al-fuqara, orang-orang yang tidak bisa membantu kebutuhan rumah tangga kita, tetap kita bukan mengharapkan manusia. Bantuan-bantuan mereka, syafaat-syafaat mereka, pertolongan-pertolongan mereka, bantuan-bantuan dana mereka. La haula wala quwwata illa billah. Betapa hinanya seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengharapkan urusan-urusan dunia yang semacam itu. Maka dilihatlah orang-orang yang berada di sekitarnya, kalau agniya maka sudah dirangkul, kesalahan-kesalahannya abaikan. Tapi kalau di sekitarnya al-fuqara dicampak-campakkan, subhanallah. Kemana sidq? Mana kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Yang kedua,
ikhlas. Tidak mengharapkan apapun dari perkara-perkara selain akhirat. Maka kalau kita mau menimbang apakah kita sedang bertamasuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kejujuran dan keikhlasan, maka lihatlah diri kita. Apa yang kita harapkan dari ini semua? Kalau yang kita harapkan adalah dunia, ya berarti belum masuk pada 2 poin ini. Tapi yang kalau kita harapkan adalah keselamatan dunia dan akhirat, alhamdulillah. Lihat haula al-mubtadi'ah. Lihat haula ahli zair. Lihat haula al-hizbiyah. Apa yang melandasi mereka saat mereka tetap mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka dianggap sebagai orang yang dekat dengan sunnah, agar mereka dianggap sebagai ahlu sunnah, agar dan yang seterusnya. Tujuan-tujuan duniawi, tendensi-tendensi yang hina. Maka ahlu sunnah yang hakiki, mau dia dijuluki sebagai seorang pendusta, mau dia dijuluki sebagai seorang yang tidak memiliki ilmu, mau dia dijuluki sebagai wahabi, mau dia dijuluki sebagai apapun, tidak akan menggoyahkan dia dari tamasuk bis sunnah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi SAW, Sayyidul Anbiya war Rusul, Nabi kebanggaan kita, yang memimpin 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala ke muka bumi ini berjumlah 124.000. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabiyuna alaihi salatu wassalam, yang mengimami mereka semua dalam mengerjakan ibadah sholat. Dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Apa yang disematkan kepada beliau? Sahirun kadzab. Tukang sihir dan pendusta. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau bantah, beliau doakan kejelekan kepada mereka musyrikin, kepada ahli Taif. Karena memang beliau tidak mengharapkan pujian. Dianggap sebagai shadiq, dianggap sebagai al-amin, mau dianggap sebagai imam ats-tsaqalain. Beliau tidak mau. Beliau hanya mengharapkan wajah Allah. Tadi sudah kita isyaratkan, ya Allah, penduduk Taif zalim kepadaku selama keridhaanmu ada untukku, mahabbahmu ada untukku, aku tidak peduli. Itu yang harus kita ambil sebagai pelajaran, ya khotifillah ya ra'akumullah. Mungkin akan banyak orang-orang yang membenci kita dengan termasuk bis sunnah ini. Tapi karena kita tidak membutuhkan harta-harta mereka, tidak membutuhkan syafaat-syafaat mereka, bantuan-bantuan mereka, maka alhamdulillah tidak ada kepentingan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah, tapi ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, agar diikuti umat manusia, agar dipuji oleh para ulama, agar dianggap sebagai orang yang tawadhu, dan yang seterusnya, dari niat-niat yang fasidah. Ketahuilah bahwa yang demikian itu tidaklah mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan saat dia bertamasuk bil kitab was sunnah. Karena tamasuk bis sunnah yang akan menyelamatkan seorang hamba adalah dengan kejujuran dan keikhlasan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian yang kedua, buah manis dari mutamassik, buah manis dari at-tamassuk bil kitab was sunnah, annal mutamassika biha muhassilun lil hidayah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, buah manis yang kedua yang dia rasakan adalah akan dia dapatkan petunjuk, akan dia dapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keselamatan minad dhalali waz zaigh. Dia akan mendapatkan keselamatan dari jurang kesesatan. Dia tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang menyimpang. Dia akan selamat, kokoh di atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat banyak sekali ucapan para ulama yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ini. Ada ucapan Al-Imam Malik Ibnu Anas, dan cukup kita nukilkan satu ucapan, yaitu ucapan As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau menukilkan
Qala Siddiqul Akbar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Kata Abu Bakar Siddiq, tidaklah apa yang telah ditinggalkan, apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa amalan, kecuali aku pasti akan mengamalkannya. Kenapa wahai Abu Bakar? Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azil. Karena aku khawatir apabila ada satu saja ajaran beliau, satu saja amalan beliau yang aku tinggalkan, maka aku akan menyimpang. Satu yang kita tinggalkan dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam, sekarang kita bersantai-santai. Seakan-akan tidak ada penyimpangan yang akan hinggap pada diri kita. Seakan-akan kita selamat. Seakan-akan kita husnul khatimah. Seakan-akan kita ahlul jannah. Allahumma sallim salim. As-Siddiqul Akbar, beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah, innahu as-Siddiqul Akbar. Ya Rabb. Radhiyallahu taala anka ya Abu Hurairah. Afwan ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seandainya ada satu saja sunnah Nabi yang tidak aku kerjakan, aku khawatir akan menyimpang. Maka buah manis yang kedua ini sangat tepat. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, hidayahlah yang akan kita dapatkan. Artinya, selamat kita dari berbagai penyimpangan. Asal kita mau berpegang teguh dengan sunnah. Kan demikian. Kalau kita menganggap sunnah ini sesuatu yang memberatkan kita, lantas kita tidak sabar, bahkan na'udzubillah min dzalik kita anggap sebagai satu ajaran yang kuno, sudah tergerus oleh zaman, dan yang semisalnya, lantas kita mengharapkan hidayah dari Allah, hanya angan-angan kosong. Yang ketiga, beliau hafizahullah wa ra'ah menyampaikan buah manis yang ketiga adalah annal mutamassika bis sunnati ma'sumun biidznillah. Seorang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi hamba yang ma'sum. Ma'sum artinya terjaga dari berbagai macam dosa. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa aminun minal wuqu'i fil ikhtilafil madhmum, dan dia akan aman dari terjerumus pada perselisihan yang madhmum. Perselisihan yang tercela. Karena memang perselisihan itu ada dua, tidak semua perselisihan itu tercela lah. Kita berselisih dengan Syiah Rafidhah tercela, lah justru terpuji, sangat terpuji bahkan. Kalau kita membela Abu Bakar As-Siddiq, kef tercela. Kita berseberangan dengan kaum Khawarij tercela, lah terpuji. Maka ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kita akan merasa aman. Dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan rasa aman dengan izinnya dari terjerumusnya kita pada perselisihan yang sekali lagi tercela. Bukan perselisihan yang terpuji. Perselisihan yang tercela, kita dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena waktu yang terbatas, nampaknya kita sulit untuk menukilkan penjelasan dari beliau, walaupun 1-2 ucapan a'immah Anda khawatir akan memberatkan kita semua dan keterbatasan Al-Faqir tentunya. Maka kita bacakan poin-poin tersebut secara global biidznillah taala. Buah manis yang keempat. Karena sekedar judul dari beliau saja, hafizahullah wa ra'ah, sudah bisa kita petik faedah demi faedah biidznillah taala. Syekhuna hafizahullah wa ra'ah seorang yang menyampaikan sesuatu dengan lugas dan biidznillah akan mendatangkan faedah demi faedah untuk kita. Ar-rabi'ah, kata beliau, annal mutamassika bis-sunnah fihi fikakun min subli syaitan. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan terjaga dari makar-makar syaitan. Makar-makar syaitan banyak. Makar-makar syaitan luar biasa. Tapi kita terjaga biidznillah taala. Kalau kita tadi ya, poinnya, makanya Ana ingin sampaikan yang pertama tadi, sedikit Ana baca penjelasan beliau agar kita tahu perbedaan kita dengan sebahagian yang hanya mengaku ahli sunnah. Jadi dengan sidq dan ikhlas, itu poinnya. Itu yang harus kita fahami baik-baik. Jadi orang yang hanya mengaku ahlu sunnah tapi tidak ada sidq, tidak ada ikhlasnya, bahkan ada kepentingannya, itu tidak kita bahas. Kemudian yang kelima, annal mutamassika bis sunnah lahu ajrun man tabi'ahu. Buah manis yang berikutnya, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Karena ketika dia bertamasuk, maka kanan dan kirinya, istrinya, anak-anaknya ikut semua. Alhamdulillah, pahalanya masuk ke dia semuanya.
Mungkin dia seorang guru, murid-muridnya mengikuti dia. Alhamdulillah, pahala dari mengikuti guru tersebut akan sampai kepada mereka. Afwan, mau tidak mau harus sedikit dijelaskan. Asadis yang keenam, anal mutamassika bis sunnah muhassilun lis sa'adati fid darain. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di dunia target kita, ya ikhwati fillah yara'akumullah. Kebahagiaan di akhirat pun target kita dengan izinnya jalla jalaluh. Banyak sekali poin-poin sebenarnya yang harus kita bahas, tapi keterbatasan waktu, wal afu minkum. As-sabi' yang ketujuh. Anal mutamassika bis sunnah yasilu bihi tamassukuhu bisidqin wa ikhlasin ila darajati mahabbatillahi lahu. Poin yang terakhir yang ketujuh kata beliau, seorang yang mutamassik, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Diulangi lagi kaidahnya bisidqin wa ikhlas. Ini poin yang benar-benar tidak boleh kita lupakan, ikhwati fillah yara'akumullah. Poin yang harus benar-benar kita tanamkan. Afwan, dijelaskan lagi, subhanallah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kejujuran dan keikhlasan, kata beliau, sampai kepada puncaknya mahabbatullah. Kita akan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling besar, buah manis yang paling besar ketika kecintaan Allah akan ada pada diri kita, diri keluarga-keluarga kita, diri anak-anak keturunan kita, diri ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun, saat mahabbatullah benar-benar akan menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitan. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini kesimpulan secara umum 7 poin yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan banyak dimaafkan, mungkin kekeliruan, terlalu banyak penjelasan, terlalu banyak bicara dan yang semisalnya, mohon dimaafkan. Yang keliru datangnya dari saya pribadi, dan diri ini penuh dengan kekurangan demi kekurangan. Tentunya syaitan akan selalu membisikkan sesuatu yang tidak baik. Adapun yang benar, yang semoga mendapatkan bimbingan, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan sekali lagi. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.